Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021. Perkenalkan, nama saya Afina Yasmin dari kelas 12 IP 1 dari nomor absen 6. Saya akan mempresentasikan materi permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis atau badminton. Berikut ini materinya. Materi yang akan saya presentasikan yaitu 1. Pengertian bulu tangkis. 2. Sejarah bulu tangkis. 3. Prasarana dan sarana bulu tangkis. Sedangkan yang 4 yaitu nomor pertandingan dalam permainan bulu tangkis. 5. Teknik dasar bulu tangkis. Dan 6. Peraturan dan pelanggaran dalam permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu olahraga bola kecil yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya dan memiliki ganggang. Alat ini dikenal dengan nama raket, yang dimainkan oleh 2 orang untuk partai tunggal atau 2 pasangan untuk partai ganda yang saling berlawanan. Sedangkan tujuan permainan bulu tangkis itu sendiri adalah memukul bola kok atau santaplok melewati jari agar terjatuh di bidang lawan yang sudah ditentukan dan berubah mencegah lawan melakukan hal yang sama. Yang kedua yaitu sejarah bulu tangkis. Permainan bulu tangkis kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar 2000 tahun lalu. Namun permainan ini disebut-sebut juga berkembang di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Di Tiongkok terdapat permainan yang disebut dengan jianzi yang melibatkan penggunaan kok, tetapi tanpa raket. Alih-alihnya dimanipulasi dengan kaki. Tujuannya adalah untuk menjaga kok agar tidak menyentuh tanah selama mungkin tanpa menggunakan tangan. Di Inggris terdapat permainan anak-anak yang disebut battlerotes dan seplekas. Permainan ini cukup populer di jalan-jalan London pada tahun 1854 dan dimainkan dengan menggunakan dayung atau tongkat dengan cara berusaha untuk menjaga kok tetapi udara dan mencegahnya agar tidak menyentuh tanah. Kemudian Inggris mulai mengenalkan untuk penduduk Jepang, Tiongkok, dan Siam atau negara yang kita kenali Thailand. Olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan. Permainan tersebut juga dikenal sebagai puana pada masa itu. Tahun 1850 olahraga kompetitif bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania di Pune, India pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaing. Permainan tersebut juga dikenal sebagai puana pada masa itu. Tahun 1850-an, para tentara membawa kembali itu ke Inggris. Olahraga ini mendapatkan namanya sekarang pada tahun 1860 dalam sebuah pamflet atau penyaluran mainan Inggris. Rancangan peraturan pertama kali ditulis oleh klub badminton pada tahun 1807. Asosiasi bulu tangkis Inggris dibentuk pada tahun 1893 dan kejuaraan internasional pertama kali pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England International Badminton Federation atau IBF. Materi yang ketiga mengenai prasarana dan sarana bulu tangkis. Yang pertama yaitu lapangan. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang, memiliki panjang keseluruhan 13,40, lebarnya 6,1 untuk partai ganda, 5,18 meter untuk partai tunggal, tinggi tiang 1,55 meter. Garis pada area servis berjarak 1,98 meter. Ukuran garis lapangan 40 mm. Pada permukaan terbuat dari kayu atau bahan sintesis yang lunak supaya agar tidak mengakibatkan cedera. Jaring harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang mempunyai ketebalan 75 mm harus berwarna putih. Yang kedua yaitu raket atau pemukul. Raket secara tradisional terbuat dari kayu, kemudian aluminium. Sekarang bahan yang digunakan oleh pemain profesional adalah berbahan serat karbon.
Selain ringan, serat karbon termasuk yang kuat. Yang ketiga yaitu kok. Kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis yang terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun berbentuk kerucut terbuka dengan pangkal terbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Sedangkan yang keempat yaitu net. Dan yang kelima ada pakaian dan celana badminton. Yang terakhir yaitu sepatu badminton. Yang keempat yaitu nomor pertandingan bulu tangkis. Nomor pertandingan bulu tangkis terbagi atas 5 bagian, yaitu 1 ada tunggal putra, ada tunggal putri, ganda putra dan ganda putri, dan terakhir yaitu ganda campuran. Materi yang kelima yaitu teknik dasar bulu tangkis. Terbagi teknik pertama yaitu teknik memegang raket, terbagi atas beberapa bagian. 1. Forehand grip. Pegangan ini dapat dilakukan dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai. Pegangan ini hampir sama dengan posisi sedang berlawanan. Yang kedua, backhand grip. Pegangan ini dapat dilakukan dengan cara memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand grip. Yang ketiga, American grip. Pegangan ini dapat dilakukan dengan cara diawali raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian ambil pegangan pada pegangannya sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada permukaan yang lebar. Teknik yang kedua yaitu teknik pukulan. Terbagi atas beberapa bagian yaitu A. Pukulan servis, merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan kok ke bidang lapangan lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan. Macam-macam pukulan servis. 1. Pukulan servis pendek, pukulan servis panjang, pukulan servis mendatar, pukulan servis cambuk. Sedangkan yang B, pukulan lob, adalah pukulan yang bertujuan untuk menerbangkan kok setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Pukulan lob digunakan dengan 2 cara yaitu overhand lob, yaitu dilakukan di atas kepala. Yang kedua, underhand lob, yaitu memukul kok yang berada di bawah badan, kemudian dilambungkan tinggi ke belakang. Yang C, drop shot. Pukulan drop shot bertujuan untuk mematikan pergerakan lawan. Pukulannya dilakukan secara lurus dan menggunakan tenaga kecil atau pelan. Tujuannya agar kok bisa jatuh di sekitar net. Yang D, drive. Drive adalah jenis pukulan yang mendatar. Arah pukulannya bisa lurus atau menyilang untuk menyasar sisi samping tim lawan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menyerang maupun mengembalikan serangan dengan cepat. Yang terakhir yaitu netting. Sesuai dengan namanya, ini adalah jenis pukulan yang bertujuan agar kok jatuh tepat di net setelah berhasil melewatinya. Pukulan netting ini cukup sulit dilakukan karena butuh akurasi tinggi. Bila berhasil, tim lawan akan kesulitan mengembalikan serangan. Teknik dasar bulu tangkis yang ketiga yaitu servis. Servis adalah pukulan pertama dalam mengawali permainan badminton. Di samping itu, servis dilakukan setelah bola mati. Andai terjadi kesalahan dalam servis, tentu menguntungkan lawan. Di antaranya lawan akan mendapatkan poin jika servis menyangkut atau gerakan servis salah. Servis yang tangguh untuk ganda menyebabkan lawan bisa merusak pertahanan dengan cara pengembalian dari servis yang sulit dicapai. Oleh sebab itu, teknik servis harus mendapat perhatian utama sebelum memberikan teknik lain dalam permainan badminton. Teknik dasar yang keempat yaitu sikap berdiri dalam bulu tangkis. Yang pertama, badan bertumpu pada kedua kaki. Yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu dan angkat ditekuk. Bisa juga salah satu kaki ke depan, yang lainnya sedikit ke belakang. Yang terakhir, tangan agak diangkat dan ditekuk sehingga raket sejajar dengan dada. Teknik yang terakhir yaitu kerja kaki atau footwork. Bulu tangkis menuntut para pemainnya untuk bergerak lincah dan cepat. Karena itu, kerja kaki punya peran yang sangat penting dalam permainan badminton. Kaki tidak hanya untuk memposisikan badan,
tapi juga jadi tumpu sekaligus pusat keseimbangan tubuh. Materi yang keenam yaitu peraturan dan pelanggaran dalam permainan bulu tangkis. Peraturannya: 1. Perlengkapan bulu tangkis, penentuan awal permainan, penghitungan skor, dan jumlah pemain. Sedangkan pelanggarannya yaitu kok menyentuh di net, raket menyentuh net saat memukul kok. Ketika memukul, raket melewati net dan memasuki area tim lawan. Hasil dari video presentasi saya tadi, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.